Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Albarisi Ahmad Andisapada, NIM 240300100 dari kelas MBS 5D. Oke, langsung saja ke intinya mengenai komunikasi. Nah, jadi setiap hari kita pastinya melakukan yang namanya komunikasi dengan lingkungan sekitar kita, baik secara offline maupun melalui online seperti via WhatsApp. Nah, definisi dari komunikasi itu sendiri adalah bagaimana cara kita dalam mentransfer pesan dari sender atau pengirim atau komunikator kepada penerima pesan atau receiver dan atau disebut juga komunikan. Nah, komunikan ini yang nantinya kemudian memberikan feedback atau tanggapan kepada si pemberi pesan. Nah, tujuan dari komunikasi itu sendiri adalah menyampaikan pendapat di mana efek atau feedbacknya sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, kemudian dalam komunikasi itu ada fungsinya, yaitu terdapat tiga. Yang pertama, to inform atau untuk menginformasikan, kemudian yang kedua itu to remind atau untuk mengingatkan, dan kemudian yang ketiga adalah to influence atau mempengaruhi. Kemudian lanjut, nah di dalam komunikasi itu terdapat tiga elemen, nah yang disingkat dengan 3P. Yang pertama itu verbal, kemudian yang kedua vokal, dan ketiga itu adalah visual. Nah, verbal itu adalah hal yang berkaitan dengan kalimat atau kata-kata. Nah, elemen verbal ini mempengaruhi keberhasilan public speaking sebanyak 7% saja. Kemudian yang lanjut yang kedua yaitu mengenai vokal atau voice atau suara. Nah, ini adalah suara yang dikeluarkan saat mengucapkan kata-kata. Nah, dalam public speaking, elemen vokal ini berperan sebesar 38% dalam keberhasilan public speaking. Nah, vokal sendiri itu meliputi diantaranya intonasi, artikulasi, aksentuasi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu visual. Nah, visual ini artinya apa yang tampak terlihat oleh mata, nah berkaitan dengan penampilan, mulai dari postur, gerak tubuh, hingga busana yang digunakan. Nah, komponen visual ini mempengaruhi keberhasilan public speaking sebanyak 55% atau tertinggi dari ketiga elemen tersebut. Nah, kemudian ada 7C untuk mengefektifkan yang daripada namanya komunikasi itu sendiri. Nah, jadi dalam berkomunikasi itu ada 7 hal yang perlu ada untuk mengefektifkan komunikasi itu sendiri agar tidak terjadi yang namanya miskomunikasi. Nah, kemudian diantaranya itu adalah yang pertama clarity atau jelas, kemudian yang kedua complete atau lengkap, kemudian yang ketiga concise atau ringkat, padat, dan jelas, kemudian konkret atau nyata, correct atau benar, dan consideration atau pertimbangan. Kemudian yang terakhir itu adalah courteous atau penyampaian secara sopan. Nah, jika semua itu terpenuhi, maka niscaya komunikasi akan berjalan lancar mencapai tujuannya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.